Kalau kamu biasanya batuk atau rekanmu atau keluargamu itu batuk, terus sama-sama ke dokter, dapat obatnya itu biasanya beda-beda. Ada yang dapat Ambroxol, kadang kamunya dapat kodein. Kenapa ya kira-kira beda-beda gitu? Apa bedanya? Simak sampai akhir. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama Cece Apoteker di Tobat Tanya Obat. Kali ini Cece Apoteker mau bahas seputar batuk, terutama di musim hujan saat ini ya. Cuacanya lagi gak baik, jadi tentu saja banyak sekali orang-orang yang kena flu, batuk. Nah, batuk yang saat ini terjadi itu biasanya berlangsungnya sangat lama. Nah, kalau udah ke dokter, biasanya kamu akan diresepkan suatu obat batuk. Nah, obat batuk yang ada di resep ini biasanya beda-beda. Kadang kalau kita ke dokter bisa dapat Ambroxol, kadang kalau kita ke dokter bisa dapat kodein, atau sama-sama batuk, kemudian ke dokter bersama-sama dengan teman, yang satunya dapat obat A, yang satunya dapat obat B. Bedanya sebenarnya di mana sih? Padahal sama-sama batuk loh, kok obatnya beda? Memangnya ada pemilihannya? Ada. Kita bahas satu persatu ya. Jadi batuk dulu, batuk itu sebenarnya apa sih? Batuk itu apa? Suatu penyakit. Kenapa kok sangat mengganggu sekali? Sebenarnya batuk sendiri itu adalah respon refleks alami dari tubuh. Jadi sebenarnya batuk itu hanya gejala, ya, gejala dari suatu penyakit tertentu. Nah, dia merupakan respon refleks alami tubuh, ya. Jadi kalau misalkan kita batuk, justru itu sebenarnya bagus karena tubuh kita itu merespon kalau di tubuh kita ini terjadi sesuatu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya buat membersihkan saluran pernafasan dari iritasi, lendir, partikel asing atau mikroorganisme. Jadi tubuh ini juga pinter ya. Kalau misalkan di tubuh kita ini ada partikel asing, mikroorganisme, lendir, dia berusaha untuk merespon dengan cara gimana caranya supaya bisa keluar partikel asingnya ini dengan cara batuk. Nah, kemudian batuk sendiri juga merupakan mekanisme pertahanan. Jadi supaya apa? Kalau dengan kita batuk akhirnya saluran nafasnya tetap bersih, kemudian bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi intinya tujuannya adalah partikel asing atau mikroorganismenya bisa keluar. Cuman akhirnya dari batuk ini kita akan terganggu selama aktivitas. Nah, karena kita harus berusaha kayak gitu terus ya. Jadi harus mengeluarkan partikel asing itu terus menerus dan itu sangat mengganggu aktivitas. Nah, batuk sendiri itu ada yang akut, kemudian ada yang subakut dan ada yang kronis. Kalau akut dia itu kurang dari 3 minggu. Jadi kadangkala batuk sendiri kalau yang disebabkan oleh virus, maka itu kita tidak perlu obati ya. Maksudnya kita hanya perlu untuk menambah sistem imun kita supaya memperkuat sistem imun supaya bisa sembuh sendirinya. Kemudian ada yang subakut 3-8 minggu dan ada yang kronis lebih dari 8 minggu. Biasanya kalau kronis ini dia udah disebabkan karena penyakit lain. Jadi batuk ini adalah gejalanya, kemudian dia punya penyakit dasar yang menyebabkan batuk ini sendiri. Nah, penyebab batuk itu apa aja? Yang pertama infeksi saluran pernafasan ya. Jadi tapi tidak semua batuk itu disebabkan karena infeksi ya. Jadi yang pertama bisa karena infeksi saluran pernafasan. Contohnya apa? Bisa flu, kemudian pilek, bronkitis, pneumonia. Itu adalah semua contoh-contoh dari infeksi saluran pernafasan karena bakteri. Kemudian yang kedua bisa karena iritasi. Iritasi ini bisa karena asap rokok, kemudian polusi udara, debu, bahan kimia, apapun ya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga bisa karena alergi atau asma. Nah, ini juga sering terjadi pada beberapa orang. Batuk-batuk disertai dengan bersin itu karena dia alergi debu, kemudian serbuk sari atau karena bulu hewan. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat bisa juga karena GERD. Ya, ini sering kali juga terjadi pada kita. Kalau batuk-batuk kenapa sih gak sembuh-sembuh? Ternyata penyebab utamanya adalah GERD. Ternyata ada reflux asam lambung. Asam lambungnya terlalu tinggi sehingga sampai naik ke kerongkongan dan menyebabkan batuk-batuk. Kemudian yang terakhir yaitu kalau udah terjadi kondisi medis serius. Jadi ini penyebab utama yang biasanya menyebabkan batuk itu kronis atau jangka panjang, seperti TBC, kanker paru-paru atau gagal jantung. Ya, jadi kalau misalkan batuknya ini udah lewat dari 3 minggu, lebih baik segera cek ke dokter. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan seperti cek sputum sehingga dilakukan pengecekan apakah ini batuknya disebabkan karena apa? Infeksi bakteri kah atau adakah kanker mungkin di paru-paru seperti itu. Nah, apa yang membuat batuk ini berbeda?
Yang membuat batuk ini berbeda adalah jenis-jenis batuknya. Jenis batuk yang pertama yaitu batuk berdahak. Nah, ini udah familiar sekali ya di kehidupan kita. Kalau namanya udah batuk itu selalu ada riaknya atau dahaknya. Ya, itu sangat mengganggu sekali. Dia batuknya menghasilkan lendir. Ya, lendirnya kita berusaha untuk batuk itu supaya untuk mengeluarkan lendirnya. Nah, penyebabnya biasanya disebabkan karena infeksi saluran pernafasan bawah. Kemudian bisa karena bronkitis atau pneumonia. Biasanya kalau batuk berdahak itu lebih sering disebabkan karena infeksi dari bakteri. Kemudian batuk kering. Kalau batuk kering ini tidak ada dahaknya, tapi gatal sekali di tenggorokan. Jadi sering sekali kita batuk, gatal. Kalau nggak dibatukkan tuh rasanya nggak enak gitu ya. Penyebabnya bisa karena iritasi, alergi, atau infeksi virus ya. Sekarang ini musim hujan ya, jadi banyak sekali orang-orang tuh yang sering terkena flu dan batuk, tapi batuknya tuh batuk kering, jadi gatal terus-menerus seperti itu. Nah, itu seringkali disebabkan karena infeksi virus atau alergi terhadap cuaca dingin contohnya. Kemudian batuk kronis. Batuk kronis ini yang berlangsung lebih dari 8 minggu. Nah, karena biasanya penyebabnya ada penyebab dasar seperti GERD, kemudian asma, TBC, kanker paru, itu udah yang termasuk batuk kronis. Sehingga kalau batuk kronis seperti itu kita tidak bisa mengobati batuknya saja, tapi kita benar-benar harus mengobati penyakit dasarnya terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu batuk alergi. Kalau yang namanya batuk alergi itu disebabkan karena alergi sesuatu, misalnya debu, asap rokok. Jadi kalau misalkan cara mengatasi batuk alergi paling tepat adalah hindari pemicunya ya. Jadi kalau misalkan kita alergi debu, ya hindari alergi debu. Kalau kita alergi asap rokok, ya udah hindari asap rokok. Karena sampai kapanpun kita mau minum obat, kalau ternyata pemicunya ini tetap ada, ya tetap akan mengalami alergi, kumat lagi seperti itu. Yang terakhir karena batuk rejan atau pertusis. Kalau batuk rejan atau pertusis ini khusus ya, jadi disebabkan oleh infeksi bakteri Bordetella pertussis. Ya, biasanya kalau batuk yang rejan seperti ini itu ada suara whoop saat bernafas. Jadi pada saat bernafas itu terdengar suara bunyi dari nafasnya itu sendiri. Kalau misalkan udah batuk nih, C, obatnya apa? Sering ya dapat pertanyaan seperti itu. Obat batuk yang ampuh apa nih, C? Obat batuk yang langsung cepat menangani itu apa nih, C? Sebenarnya obat batuk itu tujuannya bukan untuk menyembuhkan batuknya. Ya, karena tadi sekali lagi bahwa batuk itu adalah suatu gejala dari penyakit dasar. Jadi kalau minum obat batuk tujuannya untuk meredakan gejala batuknya, tapi tidak mengatasi penyebab utama dari batuk. Jadi kalau penyebab batuknya itu seperti infeksi alergi, kemudian penyebab batuknya itu seperti infeksi bakteri, alergi, GERD, ya harus disertai dengan obat untuk mengobati penyakit dasarnya. Jadi kalau GERD ya berarti yang diobati harus lambungnya. Kalau misalkan alergi ya yang diobati juga harus alerginya. Kalau infeksi bakteri ya maka butuh antibiotik untuk mengobati infeksinya. Seperti itu. Jadi obat batuk tetap dibutuhkan tapi hanya untuk meringankan gejala dari batuknya. Nah, obat batuk itu fungsinya yang pertama terutama ya untuk meringankan gejala ya, supaya tidak mengganggu aktivitas. Ya, kemudian yang kedua membantu tubuh supaya proses penyembuhan lebih cepat. Jadi kalau tadi obat-obatan yang biasanya untuk mengeluarkan dahak itu kita membantu supaya pernafasannya jadi lebih bersih. Kenapa obat batuk diperlukan? Ya kalau misalkan nggak minum obat batuk ya nggak apa-apa sebenarnya, fine-fine aja. Tapi apakah aktivitasnya tidak terganggu? Tidurnya tidak terganggu? Ya terus kemudian apakah setiap harinya bisa nyaman tanpa obat? Dan hanya sebagai pelengkap untuk membantu tubuh dalam penyembuhan, seperti contohnya mengeluarkan dahak, karena mengeluarkan dahak itu kan susah sekali ya, jadi dibantu dengan menggunakan obat batuk seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak mau minum obat batuk pun nggak apa-apa gitu, fine-fine aja, yang penting aktivitasnya tidak terganggu. Kemudian gimana sih cara pemilihan obat batuk? Kenapa kok teman saya batuk, saya juga batuk, tapi obatnya itu berbeda? Ternyata pemilihan obat batuk itu nggak sembarangan. Jadi bukan berdasarkan orangnya, tapi berdasarkan jenis batuknya itu apa. Jadi kalau kita ke dokter atau kita misalkan mau mengobati sendiri nih, swamedikasi, itu yang pertama kita harus lakukan adalah identifikasi jenis batuk dulu. Apakah batuknya ini batuk berdahak? Apakah batuknya ini batuk kering? Kemudian apakah batuknya ini karena alergi ataukah batuknya ini batuk kronis ya?
Jadi kita identifikasi dulu karena beda-beda, setiap batuk, jenis batuknya itu beda, maka obatnya juga berbeda. Kalau batuknya berdahak ya nanti harus disesuaikan dengan obat yang tujuannya sebagai ekspektoran atau untuk mengencerkan dahak. Kalau batuknya kering ya kita pilih yang antitusif untuk menekan dari batuknya. Kalau misalkan alergi, kita justru obatnya malah antihistamin atau anti alergi untuk menghilangkan alerginya. Jadi harus identifikasi batuknya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pertimbangkan penyebab dari batuknya. Kalau misalkan batuknya karena infeksi virus ya seperti flu, pilek, ya gunakan obat untuk meredakan gejalanya saja. Seperti itu. Jadi jangan lupa ditambah juga dengan vitamin. Karena kalau virus itu bisa sembuh dengan sendirinya. Hanya saja kita butuh obat batuk itu untuk meredakan gejala. Kemudian kalau infeksi bakteri. Infeksi bakteri kalau misalkan kita ternyata ke dokter dan misalkan nggak sembuh-sembuh udah seminggu dan ada muncul tanda-tanda infeksi, maka dokter akan meresepkan antibiotik. Kalau karena iritasi maka kita harus hindari pemicunya. Sekarang jenis-jenis obat batuk itu apa saja sih, C? Oke, yang pertama ya, obat batuk itu ada ekspektoran. Ya, kalau kita ke toko obat atau ke apotek itu sering di brosur obat atau di kotak obatnya itu ada tulisannya ekspektoran. Ekspektoran itu biasanya untuk mengencerkan dan mengeluarkan dahak. Jadi biasanya orang-orang yang minum obat batuk ekspektoran atau obat-obat yang di kotaknya ada label ekspektoran itu tujuannya untuk batuk berdahak. Jadi jangan batuk kering kemarin gitu belinya yang ekspektoran, nggak ngefek ya. Jadi ekspektoran untuk batuk berdahak. Tujuannya apa? Dia bekerjanya dengan merangsang sekresi cairan di saluran nafas, kemudian mengencerkan lendir sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Ya, jadi dengan obat ekspektoran ini tujuannya untuk membuat lendirnya lebih encer sehingga pada saat kita batuk itu mengeluarkan lendirnya lebih mudah. Contoh obatnya yaitu guaifenesin. Nanti di sini saya tampilkan contoh obat yang ada di pasaran yang berfungsi sebagai ekspektoran. Kemudian yang kedua yaitu mukolitik. Nah, mukolitik kita juga sering dengar nanti dapat obatnya yang mukolitik ya. Mukolitik ini sama sebenarnya dengan ekspektoran, cuman dia itu biasanya untuk dahak yang kental. Jadi yang biasanya dokter akan bertanya ya kalau kita sakit batuk seperti itu ya, dahaknya gimana, kental atau encer? Kalau sangat kental biasanya dia akan memberikan obat-obat jenis mukolitik. Nah, mukolitik ini tujuannya untuk memecah ikatan kimia dari lendir sehingga supaya teksturnya itu lebih cair dan mudah dikeluarkan. Mirip dengan ekspektoran, tapi hanya saja tujuannya mukolitik ini kalau memang dahaknya ini sangat-sangat kental dan susah dikeluarkan akan diberi yang mukolitik. Biasanya efek sampingnya adalah kita batuknya tambah gatel. Soalnya memang tujuannya dirangsang untuk batuk supaya bisa mengeluarkan lendirnya. Contoh-contoh obatnya seperti ambroxol, kemudian bromhexin seperti itu ya. Cuman ada perhatian khusus, kalau misalkan punya asam lambung sebaiknya diminumnya sesudah makan karena takutnya akan meningkatkan produksi asam lambung. Jenis obat batuk yang ketiga yaitu antitusif. Ya, antitusif ini kalau misalkan kita di pasaran seringnya disebutnya dextromethorphan atau kodein. Nah, tapi kodein ini harus dengan menggunakan resep dokter ya. Fungsinya adalah untuk menekan refleks batuk. Ya, jadi tujuannya antitusif itu biasanya untuk batuk yang kering. Batuk kering itu yang biasanya kita batuk terus-menerus karena gatel itu loh. Jadi akhirnya diberikan antitusif tujuannya supaya menekan refleks batuknya, supaya nggak batuk terus-terusan. Jadi supaya nggak terasa gatel terus-terusan karena mengganggu sekali ya kalau batuk kering terus kemudian kita harus batuk terus-menerus tuh capek. Bekerjanya di mana? Bekerjanya di pusat batuk di otak. Jadi mengurangi sensitivitas terhadap rangsangan batuk. Nah, obat antitusif itu tidak cocok untuk batuk yang berdahak karena malah dapat menahan lendir di saluran nafas. Jadi benar-benar harus dipilih obat yang tepat untuk batuk. Jangan sampai terbalik-terbalik ya. Jadi harus tahu karena memang obat batuk ini kan umum ya. Kalau kita cari di apotek obat batuk ini kan dijual secara umum. Tapi memang ada obat-obat tertentu yang seperti kodein ini itu harus dengan resep dokter seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu obat antihistamin. Sebenarnya obat antihistamin ini bukan obat batuk ya, tapi lebih untuk mengobati
mengobati gejala alergi. Jadi batuk yang disebabkan karena alergi itu justru butuhnya adalah antihistamin. Ya, antihistamin ini contohnya seperti loratadin, kemudian CTM seperti itu ya. Loh, C itu kan buat obat gatal ya. Gatal itu termasuk salah satu dari gejala alergi seperti itu. Jadi jangan dipikir CTM itu untuk obat gatal terus gak boleh untuk obat batuk. Bukan seperti itu, tapi tujuannya adalah kita menghilangkan alerginya ya. Jadi kita butuh efek histaminnya. Jadi dia akan menghambat aksi histamin di tubuh yang menyebabkan reaksi alergi seperti bersin, pilek atau batuk. Nah, ini juga nggak cocok untuk pasien-pasien yang mengalami glaukoma atau pembesaran prostat. Jadi harus diperhatikan. Kemudian yang kelima yaitu dekongestan. Ya, dekongestan ini biasanya gunanya untuk mengurangi hidung tersumbat. Jadi ada ya batuk itu yang disertai dengan hidung tersumbat. Akhirnya di obatnya itu akan ditambahi dengan dekongestan supaya bekerjanya yaitu menyempitkan pembuluh darah di mukosa hidung sehingga mengurangi pembengkakan. Nah, biasanya contoh-contoh obat dekongestan ini juga memerlukan resep dokter ya, seperti pseudoephedrine ya, kemudian oxymetazoline ya. Itu oxymetazoline ini biasanya untuk tetes hidung. Gunanya supaya untuk lebih plong gitu ya di hidungnya supaya nggak tersumbat. Kemudian yang terakhir yaitu antibiotik. Antibiotik ini adalah obat paling terakhir. Kenapa saya taruh paling terakhir? Karena antibiotik ini kalau udah ketahuan bahwa batuknya itu disebabkan infeksi bakteri. Jadi jangan nanti akhirnya dipikir, oh ya batuk aku pasti butuh antibiotik. Tidak. Kalau misalkan gejalanya masih bisa diobati dengan obat-obatan biasa, obatilah dulu. Ya, tapi ternyata kalau misalkan batuknya udah lebih dari seminggu atau 2 minggu dan ternyata ada infeksi di saluran pernafasan contohnya, maka harus disertai dengan antibiotik. Dan tentunya antibiotik ini harus disertai dengan resep dokter. Jadi nggak usah asal beli ya, tiba-tiba ya udah pakai amoxicillin aja, tidak seperti itu. Jadi tetap harus atas ACC dokter. Jadi karena kalau lagi-lagi batuknya itu disebabkan karena infeksi, kita mau obati dengan obat batuk sampai kapanpun, kalau infeksinya tidak diobati ya maka tidak akan sembuh. Dan sekali lagi, kalau batuknya yang disebabkan oleh virus jangan diberi antibiotik karena tidak tepat ya. Kalau batuk karena virus maka dia bisa sembuh sendiri. Hanya kita butuh obat untuk meredakan gejala batuknya saja, tidak perlu sampai menggunakan antibiotik. Jadi itu tadi adalah 6 jenis obat-obatan yang bisa digunakan pada saat batuk ya. Kemudian pertanyaannya kapan harus ke dokter? Ya, kalau misalkan sudah beli obat apakah tetap harus ke dokter, C? Kalau misalkan batuknya ini berlangsung lebih dari 3 minggu, maka sebaiknya ke dokter. Karena takutnya ada infeksi. Kemudian karena takutnya ada mungkin TBC. Karena takutnya mungkin ada GERD. Jadi benar-benar harus diketahui penyebab awalnya. Ya, kemudian yang kedua, kalau batuknya udah disertai darah atau lendir hijau. Ya, jadi biasanya kalau kita ke dokter pasti akan ditanya juga lendirnya warnanya apa, seperti itu. Kemudian kalau sudah mengalami sesak nafas atau nyeri dada, ya jadi batuk sampai dadanya sakit, sampai nggak bisa tidur, sampai sesak nafas, nah itu juga udah tanda-tanda bahaya ya. Kemudian kalau demam tinggi yang tidak kunjung turun. Ya, jadi kalau udah batuk nih, terus kemudian minum obat batuk udah 3 hari, ternyata malah demam lagi sampai 3 hari, ya segera ke dokter aja karena takutnya ada infeksi seperti itu. Jadi saya sarankan kalau misalkan memang batuknya itu lebih dari 3 minggu langsung aja ke dokter. Tapi kalau misalkan masih bisa diobati sendiri dengan obat-obat yang bisa menurunkan gejalanya, boleh dicoba. Tapi kalau memang tidak mau langsung ke dokter juga lebih baik supaya bisa segera beraktivitas kembali. Oke, sekian video Cece Apoteker kali ini. Kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Nah, penyebab batuk itu apa aja? Yang pertama, infeksi saluran pernafasan ya. Jadi, tapi tidak semua batuk itu disebabkan karena infeksi ya. Kemudian yang kedua bisa karena iritasi. Iritasi ini bisa karena asap rokok, kemudian polusi udara, debu, bahan kimia, apapun ya. Kemudian yang ketiga bisa karena alergi atau asma. Nah, ini juga sering terjadi pada beberapa orang. Kemudian yang keempat bisa juga karena GERD. Ya, ini sering kali juga terjadi pada kita kalau
batuk-batuk kenapa sih gak sembuh-sembuh? Ternyata penyebab utamanya adalah GERD. Kemudian yang terakhir yaitu kalau udah terjadi kondisi medis serius. Jadi ini penyebab utama yang biasanya menyebabkan batuk itu kronis atau jangka panjang, seperti TBC, kanker paru-paru, atau gagal jantung. Ya, jadi